Baiklah, perkenalkan nama saya Wilhelmus Jantera. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penilaian kinerja. Nah, apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja menurut Mondi dan Noe tahun 1993 merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan dalam mengevaluasi kinerja seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dan menurut Megia dan kawan-kawan pada tahun 2004 merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, dan manajemen. Serta menurut Utomo Triwidodo, penilaian kinerja merupakan proses untuk mengukur prestasi kinerja pegawai berdasarkan pengaturan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan hasil kerja dan persyaratan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai manfaat dan tujuan penilaian kinerja. Di sini terdapat beberapa poin penilaian manfaat dan tujuan dari penilaian kinerja, yaitu yang pertama, compensation adjustment. Nah, apa itu compensation adjustment? Yaitu merupakan membantu pengambilan keputusan dalam menentukan gaji siapa yang akan dinaikkan atau sebaliknya. Selanjutnya yang kedua yaitu performance improvement, di mana dapat memberikan kemungkinan bagi manajer serta pegawai dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan peningkatan pekerjaan. Selanjutnya yaitu placement decision. Nah, placement decision yaitu merupakan penentuan kepromosian. Yang selanjutnya yaitu training and development needs, yaitu merupakan pengevaluasian kebutuhan-kebutuhan dalam pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan terhadap kinerja pegawai yang lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya care planning and development, yaitu merupakan mengendalikan serta menetapkan jenis karir serta potensi dalam karir yang dapat dicapai. Selanjutnya yaitu staffing process deficiency, yaitu merupakan memberi pengaruh terhadap prosedur pengangkatan calon pegawai. Yang selanjutnya yaitu information inaccuracies and job design errors, yaitu memaparkan penjelasan mengenai kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh para pegawai, di mana pada bidang informasi yang menjadi hal yang terutama. Selanjutnya yaitu yang kedelapan yaitu equal employment opportunity, di mana merupakan proses pemberian informasi mengenai placement decision yang telah diskriminatif. Selanjutnya yang kesembilan yaitu external challenge, yaitu pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi kinerja para pegawai. Yang terakhir yaitu feedback, di mana feedback ini merupakan sebuah umpan balik yang akan diberikan oleh pegawai maupun dari kepengurusan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada metode dari penilaian kinerja. Metode ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama rating scales, yang kedua critical incidents,
Yang ketiga is SI, yang keempat work standard, yang kelima ranking, dan yang keenam itu ada force distribution, dan yang ketujuh ada behavioral accord rating scales yang biasa disingkat dengan BARS. Baik, kita akan mendengarkan penjelasannya satu-satu. Kita mulai dari rating scales, yaitu merupakan proses pengukuran kinerja dari karyawan. Namun metode ini menggunakan skala untuk pengukuran faktor kinerjanya. Yang kedua, critical incidence, yaitu merupakan proses penilaian kinerja melalui para evaluator yang mencatat perilaku maupun pencapaian yang baik maupun buruk bagi pegawai tersebut. Selanjutnya adalah SI, di mana para evaluator mencatat deskripsi berkenaan dengan kelemahan ataupun kekuatan para karyawan serta kinerja yang dicapai pada masa lalu dan potensi-potensi yang memberikan saran bagi pengembangan pekerjaannya. Yang keempat adalah work standard, di mana metode ini melakukan penilaian kinerja dengan cara membandingkan kinerja setiap pegawai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan tingkat keluaran yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah force distribution. Force distribution ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara memasukkan kelompok maupun individu pada beberapa kategori yang sama dengan distribusi frekuensi yang normal. Selanjutnya yaitu behaviorally accord rating scales, atau tadi yang disingkat dengan BARS, di mana merupakan suatu proses yang dilakukan oleh para evaluator dalam menilai kinerja karyawan melalui jenis-jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja serta dengan membuat skalanya. Selanjutnya yaitu adapun masalah-masalah dalam penilaian kinerja, yaitu yang pertama itu kurangnya objektivitas, di mana para metode rating scales seperti sikap, kepribadian, serta loyalitas merupakan suatu faktor yang sulit untuk diukur. Faktor yang berkaitan dengan pekerjaan biasanya meningkatkan sebuah objektivitas. Selanjutnya yaitu biasa. Hal ini terjadi ketika para penilai kinerja mengartikan sebuah faktor sebagai sebuah kriteria yang sangat penting, serta memberikan penilaian secara umum baik maupun buruk yang mendasarkan pada faktor tunggal tersebut. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, terlalu longgar atau terlalu ketat. Terlalu longgar di mana penilaian yang dilakukan akan lebih kepada memberikan nilai yang tinggi terhadap yang tidak berhak untuk menerimanya. Nilai yang diberikan terkadang lebih tinggi daripada nilai yang seharusnya diterima. Yang selanjutnya adalah yang keempat, kecenderungan memberikan nilai tengah, di mana hal ini terjadi ketika pekerjaan diberi nilai yang rata-rata tidak tepat. Biasanya hal ini terjadi juga dikarenakan adanya keinginan untuk menghindar dari kontroversi atau kritik. Yang selanjutnya yang kelima, bias perilaku terbaru. Bias perilaku terbaru ini merupakan suatu kinerja ataupun perilaku yang lebih mudah untuk diingat dan yang paling akhir dibandingkan dengan yang terlama. Selanjutnya yang keenam yaitu bias pribadi.
Para penilai dapat saja menilai yang berkenaan dengan karakteristik pribadi karyawan seperti suku, ras, agama, gender maupun usia. Nah, meskipun terlalu diatur oleh undang-undang, akan tetapi diskriminatif akan tetap menjadi permasalahan dalam penilaian kinerja. Nah, baiklah, sekian presentasi materi tentang penilaian kinerja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya serta terima kasih